Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 3 untuk mata kuliah Statistika Data Dasar beranggotakan Wada Fauzia Asfiati, Lutfia Eka Farhani, Dwi Oktianingrum, Wulan Nurandini, dan juga Septianti Serli. Kami di sini akan menjelaskan tentang rumus-rumus dari kuartil, desil, serta persentil. Selamat belajar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahda Fauzia Asfiati, NPM 2001-051043 dari TBI kelas B. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menunjukkan bagaimana cara untuk mengetahui letak dan nilai suatu kuartil dari data. Yang pertama yaitu kuartil data tunggal. Untuk mencari kuartil data tunggal, kita bisa menggunakan rumus seperti ini ya. Rumus KI sama dengan I dalam kurung N plus 1 per 4, di mana KI-nya ini entar. Apabila kita ingin mencari kuartil ke-1, maka ini akan menjadi K1. Kalau kita mau mencari kuartil 2, berarti kita ubah menjadi K2 dan sebagainya. N ini adalah banyaknya data, dan I adalah letak kuartil yang ingin kita cari. Misal nih, kita ada contoh di sini soal sampel datanya 10, 3, 12 dan sebagainya. Apabila telah diurutkan menjadi 3, 5, 7, 8 sampai ke 14. Di sini kita coba untuk mencari nilai dari K3. Untuk mengetahui nilai dari kuartil 3 dari data yang kita punya ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita bisa menggunakan rumus ini tadi ya. KI sama dengan I dalam kurung N plus 1 per 4 untuk mencari letak kuartil 3 yang ingin kita cari nilainya. Letak K3 dimulai dari data karena kita mau mencari kuartil 3 ya, kuartil 3, maka I ini tadi kita ubah menjadi 3. Selanjutnya N-nya kenapa bisa 10? N plus 1 kan, plus 1-nya tetap di sini. N-nya kenapa bisa 10? Karena kita punya data di sini ada 10. Kita hitung ya, coba. 3, 5, 7, 8, 10, 10, 12, 14, 14, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka di sini kita punya jumlah data sebanyak 10, maka N yang merupakan banyak data kita ubah menjadi 10. Selanjutnya per 4 sesuai rumus ya. Selanjutnya kita hitung 3 dikali 11 karena 10 ditambah 1 11 per 4 sama dengan 33 per 4 ya. 3 dikali 11 sama dengan 33. 4-nya tetap kita jadikan di sini 33 per 4. Dimana berarti hasilnya adalah 8,25 ya. Apabila kita hitung menggunakan kalkulator atau menggunakan Progapit, 33 per 4 itu hasilnya 8,25 atau 8 seperempat. Dimana karena jumlahnya 8,25, kita tahu berarti letak kuartil yang mau kita cari itu berada di antara data ke-8 dan data ke-9. Selanjutnya untuk mencari nilai dari kuartil 3 yang ingin kita cari. Pertama, karena kita tahu ini kita mendapatkan hasilnya 8,25, itu berarti yang ingin kita cari nilainya adalah data ke-8 dengan kelebihan 0,25 atau seperempat. Selanjutnya, karena kita tahu nilai kuartil yang ingin kita cari adalah data ke-8 dan ke-9, maka kita menggunakan rumus yaitu data ke-9 ya, data ke-9 dikurang data ke-8. Lanjut, data ke-8 kita tahu di sini kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, data ke-8 adalah
14. Jadi kita ubah ke 14, angka 0,25 nya turun, ditambah 0,25, dan data ke-9 dikurang data ke-8. Data ke-8 tadi 14, data ke-9 juga 14, berarti dalam kurung berarti 0,25 dikali 14 dikurang 14. Selanjutnya yang dalam kurung kita kalikan dahulu, 14-nya turun. Yang dalam kurung kita hitung dulu, 14 dikurang 14 berarti kan 0. Angka berapapun yang dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Berarti karena dia memiliki nilai 0 jadi tidak perlu kita turunkan. Itu berarti kita sudah menemukan nilai dari kuartil 3 yang kita cari adalah 14. Selanjutnya untuk mencari nilai kuartil dari data kelompok atau data yang sudah berbentuk tabel distribusi, ya. Untuk mencari kuartil data kelompok kita bisa menggunakan rumus KI sama dengan B plus P dalam kurung IN per 4 min F per F kecil dalam, ya. Dengan I-nya bisa data ke 1, 2, 3 sama dengan rumus yang pertama. Nah, B kan batas kelas KI ialah kelas interval di mana KI akan terletak di kurangi 0,25. Nanti kita sudah tahu nih batas bawah interval yang kita cari, kita kurangin dulu 0,25 baru kita akan menemukan nilai B-nya. Selanjutnya untuk P-nya itu adalah interval kelas KI yang ingin kita cari. Lalu F-nya adalah jumlah frekuensi sebelum kelas KI, dan F-nya itu merupakan F kecilnya itu merupakan frekuensi kelas K. Biar enak kita lihat contoh ya. Nah, di sini saya punya data dengan interval kelas seperti ini, frekuensi dan frekuensi kumulatifnya, yaitu ini F kapitalnya, ini F kecilnya. Lanjut, misal kita di sini ingin mencari K1. Dengan menggunakan rumus yang sama, kita cari letak KI-nya dulu. Karena kita ingin mencari K1, berarti I-nya kita ubah 1. Jadi letak dari KI menggunakan rumus 1 per 4 dikali N, karena kita mencari kuartil, jadi pernya 4 ya. Nah, di sini tinggal kita ubah N-nya ini apa? Dari rumus yang sebelumnya, N itu adalah jumlah banyaknya data. Nah, di sini kita punya nih jumlah banyaknya data sebanyak 28, berarti N-nya tinggal kita ganti 28. 1/4 dikali 28 hasilnya 7. Jadi letak kuartil yang ingin kita cari di sini ada di data ke-7. Yang mana data ke-7 ini kita lihat dari frekuensi kumulatifnya. Data yang pertama, kelas pertama maksud saya, itu punya frekuensi 6. Jadi dari sini dilihat masih 6 ya, berarti data ke-7 berada di sini di kelas kedua, kelas interval 25 sampai 29 ya. Lanjut, di sini kita lihat B-nya dulu, batas kelas KI-nya. Karena ini kita cari yaitu data ke-7, berarti data ke-7 di sini ada di kelas interval 25 sampai 29. Batas bawahnya kan 25 nih, tapi untuk mencari B berarti kita harus mengurangi dengan 0,25 sesuai rumus ya. 25 dikurang 0,25 hasilnya 24,5. Lanjut, untuk F-nya di sini kenapa 6? Karena F-nya kan di sini jumlah frekuensi sebelum kelas KI. Nah, kelas KI di sini kan yang kita punya kelas 20 interval 25 sampai 29. Yang sebelumnya yaitu interval kelas 20 sampai 24, di mana berarti F-nya kita lihat dari kelas yang pertama yaitu sebanyak 6. Selanjutnya untuk frekuensinya yaitu frekuensi kelas yang datanya ingin kita cari, yaitu data ke-7. Data ke-7 tadi kan ada di kelas 25, kelas interval 25 sampai 29. Nah, kita lihat frekuensinya berarti 9 ya. 9.
Selanjutnya untuk P yaitu panjang interval kelas. Nah, di sini bisa kita hitung dari data yang ingin kita cari dikurangi data sebelumnya, 25 batas bawahnya ya, maksud saya 25 dikurang 20. Hasilnya adalah 5. Jadi panjang kelas yang ingin kita cari itu sebanyak 5. Selanjutnya menggunakan rumus yang sama yaitu KI sama dengan B plus P dalam kurung I N per 4 min F per F. Kita ubah KI karena yang ingin kita cari adalah kuartil pertama, jadi I-nya kita ubah 1. Selanjutnya untuk B-nya tadi kita sudah dapatkan 24,5, kita ubah jadi 24,5. Lanjut P-nya kita ubah 5. Ya, tadi kan sudah dapat 5 ya P-nya. Lalu lanjut lagi 1/4 dikali 28 IN per 4-nya karena N-nya 28. Lalu dikurang 6 ya. Nih F-nya. F-nya kan udah ditemuin nih 6. Lanjut lagi per jumlah frekuensi sebelum kelas per F yaitu frekuensi kelas K yaitu 9. Selanjutnya kita turunkan, kita jumlahkan 1/4 dikali 28. Kita temukan tadi 7 ya, berarti 7 min 6 per 9. Kita hitung lagi, 24,5 nya turun, plus 5, 7 min 6, 1, berarti 1 per 9. Kita turunkan lagi 24,5 ditambah 5 dikali 1 per 9 hasilnya 0,55. Lalu kita jumlahkan 24,5 maksud saya ditambah 0,55 hasilnya adalah 25,05, dimana kalau kita bulatkan ke bawah berarti nilai dari K1 atau K yang kita cari kuartil pertama itu adalah sebanyak 25. Gitu ya. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wulan Nur Andini dengan NPM 20010511045. Baik, kita lanjut ke desil data tunggal. Di sini sudah ada soalnya. Tentukanlah nilai desil D3 dan D6. Yang pertama kita akan menentukan D3 terlebih dahulu. Dan di sini sudah saya urutkan dari angka terkecil, angka 60, sampai angka terbesar yaitu 95. Itu berasal dari sini. Oke, dan di sini N sama dengan 10 itu berasal dari jumlah semua angka di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita pakai rumus desil data tunggal. DI sama dengan I buka kurung N plus 1 tutup kurung per 10. Mengapa D3? Karena kita sedang mencari D3. I-nya kita rubah ke angka 3. Sama dengan I, kita rubah angka 3. N-nya di sini 10. Kita ketikkan 10 plus 1 per 10. 10 ditambah 1, 11. 11 dikali 3, 33. 33 di per 10 yaitu 3,3. Di sini bukan hasil dari D3, tetapi hanya menentukan letak datanya. Dari hasil tersebut, maka data 3,3 berada di antara data 3 dan 4. Kita cari. Kita tentukan dulu rumusnya ya. D3 kita turunkan, D3 sama dengan data ketiga ditambah 0,3, buka kurung data keempat dikurang data ketiga. Data ketiga kita hitung 1, 2, 3 di angka 65. Dan mengapa 0,3? Yaitu dari sini, dari angka 3 di belakang koma. Jadi 0,3.
Kita cari data keempat. 1, 2, 3, 4. 70. Tinggal kita turunkan. Data ketiga tadi 65 ditambah 0,3 buka kurung 70 tadi, data keempat kita ketikkan dikurang data ketiga tadi 65 ya. Turunkan juga. Lalu 70 dikurang 65 yaitu 5. 5 dikali 0,3 yaitu 1,5. 65 kita turunkan plus 1,5. Hasilnya 66,5. Sudah selesai dari kita mencari D ketiga. Lanjut menentukan D6. Rumusnya tetap sama. DI sama dengan I buka kurung N plus 1 per 10. I-nya kita ganti 6 karena kita mencari D6. I kita turunkan jadi 6. N-nya 10 ya. Plus 1 per 10. 10 ditambah 1, 11. 11 kali 6 itu 66. 66 per 10 ialah 6,6. Di sini sama, bukan hasil dari D6, tapi hanya menentukan letak data. Dari hasil tersebut, maka data 6,6 berada di antara data ke-6 dan data ke-7. Kita pakai rumusnya, data ke-6 plus 0,6, buka kurung data ke-7 dikurang data ke-6. Data ke-6 kita cari, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0,6 tetap sama, yaitu berasal dari angka ini dari belakang koma, yaitu 0,6 jadinya. Data ke-7 kita cari lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 80. Data ke-6 tadi kita turunkan 75 ditambah 0,6 kita turunkan. Data ke-7 tadi 80 kita turunkan juga, dikurang data ke-6 tadi yaitu 75 kita turunkan juga. Lalu 80 dikurang 75 yaitu 5. 5 dikali 0,6 yaitu 3. Jadi 75 kita turunkan, 3 kita turunkan juga dari hasil perkalian ini. 75 plus 3 yaitu 78. Jadi hasil dari D6 78. Baik teman-teman, saya Lutfi Eka Farhani. Baik, di sini kita sudah punya tabel yang akan memuat nilai serta frekuensi data kelompoknya. Nilai sudah ditentukan dan juga frekuensi dari data tersebut. Kita akan mencari berapa desil dari data kelompok ini. Pertama kita jumlahkan dulu semua frekuensinya. Jumlah sama dengan dijumlahkan 3 sampai 7 mencapai semua nilainya N yaitu 60. Jadi semua frekuensi setelah dijumlahkan 3 ditambah 5 tambah 8, 12 dan selanjutnya semuanya jumlah 60. Pertama, untuk mencari desil kita juga memerlukan frekuensi kumulatif dari sebuah data. Lalu bagaimana caranya kita menentukan nilai frekuensi kumulatif ini? Cara mencari frekuensi kumulatif dari sebuah data sangatlah mudah. Pertama, kita lihat di sini frekuensinya 3. Lalu kita tulis di sampingnya 3. Lalu 3 dari frekuensi kumulatif ini ditambahkan ke frekuensi 5. Jadi 8. Seperti itu. Kita tulis di sampingnya 8. Lalu berikutnya 8
ditambahkan ke 8 menjadi 16. Lalu ditambahkan lagi 16 ditambah 12 menjadi 28. Kita tulis ya. Lalu berikutnya ditambahkan lagi 28 ditambah 15 sama dengan 43. Ya. Berikutnya kembali 43 ditambahkan ke 10 sama dengan 53. Lalu 53 ditambahkan 7 sama dengan 60. Nah, jadi di sini N atau semua jumlahnya adalah 60 sama seperti frekuensi kumulatifnya ditambahkan semua. Baik, berikutnya setelah semuanya sudah ditentukan dari nilai, frekuensi, serta frekuensi kumulatif dari sebuah data, untuk mencari desil, pertama kita harus mengetahui di mana letak desil tersebut terlebih dahulu. Di sini kita akan mencari desil 2 atau D2. Cara mencarinya yaitu karena kita mencari desil 2, maka di sini kita tulis 2/10 dikali N atau jumlah dari data. Di sini kenapa 2/10? Karena kita mencari kita mencari desil 2. Jika apabila desil 4 yang dicari, maka akan menjadi 4/10. Jadi sama dengan 2/10 dikali 60, N-nya 60 ya. Kita tulis 60 sama dengan di sini 2/bagi 10 dikali 60 sama dengan 12, atau bisa juga 2 dikali 60 dibagi 10. Setelah kita mengetahuinya, kita tahu bahwa di sini letak desil ada pada angka 12, maka perhatikan kembali pada frekuensi kumulatif. Perhatikan semua nilai di mana yang mempunyai nilai 12. Ini di angka 16. Maka di sini berarti letak desil 2 ada pada kelas ketiga. Ini ya, 16. Yaitu angkanya letak desil 2 pada angka 12 yang mempunyai. Berikutnya kita langsung ke rumus bagaimana mencari nilai desil 2, yaitu TBD2 ditambah 2/10 dikali N diambil FK2 per FD2 dikali P. Perhatikan di situ, maka apabila D4 di sini akan 4/10 karena kita mencari desil 2, maka 2/10 dikali N. Oke. Perhatikan di sini berikutnya langsung saja TBD2. Cara mencari nilai TBD2 ini kita lihat di sini pada kelas yang sudah diberi garis merah di sini. Dinilai ya, pertama ini 38. Jadi di sini cara mencari nilai TBD2 adalah 38 diambil 0,5. Jadi menjadi 38 ini diambil 0,5 menjadi 37,5. Ditambah pertama ini yang 2/10 dikali N tadi sudah ditemukan nilainya yaitu 12. Maka kita tulis di sini 12. Lalu dikurang FKD2. FKD2 ini adalah frekuensi sebelum kelas D2. Kita lihat di situ. Ya. Pada kelas D2 tadi yaitu di kolom ketiga yaitu 16. Jadi di kelas sebelumnya ada angka 8. Jadi ditulis
FKD 2 berarti nilainya adalah 8. Oke, lalu dibagi FD2. Nah, FD2 ini adalah frekuensi dari kelas D2. Perhatikan di situ FD2, di situ frekuensinya ada pada angka 8. Jadi kita tulis berikutnya menjadi nilai FD2 di situ adalah 8. Berikutnya adalah nilai P. Mudah sekali bagaimana caranya mencari nilai P. Nilai P di sini kita ambil contoh dari nilai 22 sampai 29. Kita hitung mulai dari 29, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Jadi dari 22 ke 29 di situ ada 8 angka. Jadi untuk nilai P di rumusnya adalah 8. Lalu berikutnya kita jumlahkan 37,5 ditambahkan 12 diambil 8, 4. Jadi penyebutnya tetap 8 dikali 8. Lalu berikutnya 37,5 ditambah 4 per 8 dikali 8. Ditemukan hasil menjadi 4 sama dengan jumlahnya adalah 41,5. Jadi begitulah cara menyelesaikan desil data kelompok. Nama saya Dwi Oktianingrum, NPM 2001050010. Di sini saya akan menjelaskan contoh persentil data tunggal. Selanjutnya, persentil data tunggal. Dengan data perumpamaan nilai statistik 1 sebanyak 12 mahasiswa dengan nilai 50, 55, 60, 80 hingga 65, tentukan nilai persentil 22. Hal pertama kali yang harus kita lakukan untuk menentukan persentil 22 yaitu mengurutkan data-data tersebut dari yang terkecil sampai ke yang tertinggi. Diperolehlah 50, 55, 60, 65, 70, 70, 70, 70-nya ada 3, 75, 80, 85, 90, dan 95. Selanjutnya, untuk mencari persentil 22, kita bisa gunakan rumus yang ini. Letak P1 sama dengan data ke I dikali N plus 1 per 100. Jadi, P22 sama dengan letak ke I-nya itu 22 itu sendiri, dikalikan 12 plus 1. Kenapa di sini N-nya kita ganti 12? Karena N itu merupakan jumlah keseluruhan data-data tersebut. Data-data ini. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ditambahkan 1. Jadi 22 dikali 13 itu hasilnya 286 per 100 sama dengan 2,86. Dari data perhitungan tersebut, maka data ke 2,86 berada di antara data kedua dan data ketiga. Data kedua dan data ketiga di sini, yang dimaksud itu data yang ini tadi yang sudah kita urutkan, yaitu data keduanya 55 dan data ketiganya 60. Jadi P2 sama dengan data kedua plus 0,86 dari ini tadi 2,86 dikali data ketiga dikurang data kedua. Jadi 55 ditambah 0,86 dikali 60 yang merupakan data ketiga dan dikurangin 55 yang merupakan data kedua. Jadi 55 ditambah 0,86 dikalikan 5. 0,86 dikalikan 5 itu hasilnya 4,3.
4,3 ditambah 55 itu hasilnya 59,3. Jadi diperolehlah nilai persentil 22 itu hasilnya 59,3. Wabarakatuh. Nama saya Septianti Serly, MPM 20010500028 dari kelas TBIB. Di sini saya akan menerangkan bagaimana cara mengerjakan dari persentil data kelompok. Persentil data kelompok sendiri memiliki rumus yaitu seperti PI sama dengan TB plus dalam kurung I per 100 dikali N min F K dibagi FI dalam kurung kali P. Keterangan N sama dengan jumlah seluruh frekuensi, TB sama dengan tepi bawah kelas persentil, I sama dengan bilangan bulat yang kurang dari 100, 1, 2, 3, sampai 99. P sama dengan panjang kelas interval, FI adalah frekuensi kelas persentil, dan FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas persentil. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu tentukanlah letak persentil kelompok 75 dari kelompok data tabel di bawah ini. Nah, penyelesaiannya sendiri, X yaitu 41 min 41 strip 45 dan seterusnya. Frekuensinya sendiri 3, 6, 16, 8, dan 7. F kumulatifnya yaitu 3, 9, 25, 33, dan 40. Cara mengerjakannya yaitu letak persentil ke 75 sama dengan 75 per 100 dikali 40 sama dengan 30. Yaitu data ke 30 pada tabel dan kelas pada persentil ke 75 sama dengan 56 strip 60, sehingga diperolehnya yaitu P75 sama dengan 55 per 5 ditambah 75 per 100 dikali 40 min 25 dibagi 8 dikali 5, yaitu 50,5 ditambah 30 min 25 dibagi 8 dikali 5 sama dengan 50,5 ditambah 3,125 sama dengan 53,625. Jadi hasil dari persentil ke 75 adalah 53,625. Ini adalah persentil ke 75. Oke teman-teman, demikianlah penjelasan kami mengenai kuartil, desil, dan persentil dengan rumus-rumusnya. Terima kasih, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.